ketika kita berbicara masalah sustainability atau kesinambungan dalam hal apapun kebijakan-kebijakan itu disusun, sering misleading karena banyak hal yang sering terjadi di dalam implementasi itu lebih terfokus pada bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya tanpa menilik adanya variasi-variasi di dalam implementasi tersebut. Sebagai contoh misalnya masalah inklusivitas di dalam pembiayaan sektor publik. Sering terjadi target group itu menjadi seperti hanya dikuyo-kuyo. Dikuyo-kuyo itu artinya hanya dijadikan objek semata, sehingga banyak hal berbagai program-program itu menyasar target yang sama, padahal dari kemungkinan dari sektor-sektor yang berbeda. Kenapa demikian? Karena masing-masing pihak, karena kewajiban yang dibebankan kepada mereka, sehingga mereka cenderung untuk bagaimana memenuhi target kinerjanya tanpa melihat apakah hal tersebut sudah digarap oleh sektor lain atau belum. Hal yang paling mendasar sebenarnya adalah menurut saya adanya pemahaman tentang sustainability tersebut. Dibilang sustain atau itu artinya bertahan lama-lama, itu apabila kita mampu membaca big picture atau gambar besar dari tujuan-tujuan dalam kita itu berbangsa dan bernegara. Kita harus memperhatikan adanya sebuah program atau sebuah letupan yang diciptakan untuk bisa kemudian bisa bergaung seterusnya. Oleh karena itu tidak akan bisa lepas dari masalah manajemen supply atau supply chain management atau manajemen rantai suplainya. Ketika kita berbicara manajemen supply chain, kita tentunya akan memperhatikan bagaimana juga backward linkage itu untuk yang urutan ke belakang, dan forward linkage itu untuk urut-urutan ke depannya. Sehingga ketika hal itu tidak mampu dipetakan, maka yang terjadi adalah kepanikan atau ketergesa-gesaan yang tadi dengan adanya sekarang modelnya berbasis kinerja, para pelaksana-pelaksana di masing-masing sektor itu lebih cenderung pada menggugurkan kewajibannya terlebih dahulu tanpa memperhatikan bagaimana hal-hal itu bisa dicapai dengan variabel-variabel yang telah dideterminasi atau ditentukan. Memang betul banyak variasinya, dan masing-masing view, masing-masing cara pandang itu tentunya akan menjadi berbeda. Sering kita dengar ada orang yang melihat sebuah objek, kita anggap contohkan saja gajah. Orang yang lihat dari depan gajah itu ya seperti itu gambarnya, ada namanya taring, ada belalai. Dari sebelah belakang juga lihatnya cuma ada dua kaki besar dan ekor. Sebaliknya dari sebelah kiri juga lihatnya seperti benda yang sangat lebar. Oleh karena itu kita harus mau tidak mau, walaupun dengan view yang berbeda, kita harus menyepakati konteks. Konteks itulah yang harusnya menjadi acuan bersama, sehingga dari manapun kita melihat, kita akan memperhatikan bahwa itu juga sebuah bagian dari tujuan kita untuk membentuk gambar bahwa itu adalah gajah, bukan yang lain. Jangan sampai kita niatnya menggambar gajah, yang terjadi justru hal lain yang justru tidak kita inginkan. Demikian insight yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.